Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tetap semangat dalam mengikuti pelajaran. Dan jangan lupa kalian tetap selalu menghormati kedua orang tua, menyayangi saudara, menghormati ibu bapak guru, mencintai bahasa Indonesia, serta selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, bersama ibu di sini kita akan terus belajar. Nah, kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Indonesia kelas 8 untuk SMP dan MTS. Nah, adapun materi pelajaran kita adalah struktur dan kebahasaan teks persuasi. Nah, anak-anak, ibu ingatkan kembali dengan materi kita sebelumnya. Pelajaran yang lalu kita membahas tentang pengertian, ciri-ciri, dan jenis-jenis teks persuasi. Adapun materi kita hari ini yaitu struktur dan kebahasaan teks persuasi. Sebelum kita melanjutkan materi ini, ada baiknya ibu akan menyampaikan kompetensi dasar kita yaitu 3.14 menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan keragaman budaya yang didengar dan dibaca. Adapun tujuan pembelajaran kita setelah mengikuti rangkaian kegiatan pembelajaran, maka diharapkan siswa mampu yang pertama mengidentifikasi struktur teks persuasi. Yang kedua, mengidentifikasi kaidah kebahasaan dalam teks persuasi. Nah, anak-anak, pada materi struktur dan kebahasaan teks persuasi mempelajari tentang yang pertama, struktur teks persuasi, dan yang kedua, kebahasaan dalam teks persuasi. Nah, apa yang dimaksud dengan struktur teks? Struktur teks adalah hubungan antara unsur-unsur yang membentuk teks sebagai satu kesatuan. Adapun yang dimaksud dengan pengertian teks persuasi adalah teks persuasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persuasi adalah ajakan kepada seseorang dengan cara memberikan alasan dan prospek baik yang meyakinkan, bujukan halus. Persuasi juga berarti karangan yang bertujuan membuktikan pendapat. Adapun menurut Kamus Kebahasaan dan Kesusastraan, teks persuasi adalah teks yang memiliki fungsi utama, yaitu mempengaruhi pendapat, perasaan, dan perbuatan pembaca. Kemudian, menurut Guris Kerap, ahli bahasa Indonesia, dalam argumentasi dan narasi, teks persuasi bertujuan membujuk pembaca
agar mau mengikuti kemauan atau ide penulis disertai alasan, bukti, dan contoh konkret. Nah, adapun struktur teks persuasi terdiri dari yang pertama isu, yang kedua rangkaian argumen, yang ketiga pernyataan ajakan, dan yang keempat penegasan kembali. Nah, yang merupakan bagian isu. Di bagian isu ini merupakan bagian paling awal dalam teks persuasi. Bagian ini berupa pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaraan. Kemudian, bagian rangkaian argumen. Nah, di bagian rangkaian argumen, bagian ini berupa sejumlah pendapat penulis atau pembicaraan terkait dengan isu yang dikemukakan pada bagian sebelumnya. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen tersebut. Kemudian yang ketiga adalah pernyataan ajakan. Nah, di bagian pernyataan ajakan ini sebagai inti teks persuasi yang di dalamnya dinyatakan dorongan kepada pembaca atau pendengarnya untuk melakukan sesuatu. Pernyataan ajakan disampaikan tersurat atau tersirat. Kehadiran argumen berfungsi untuk mengarahkan dan memperkuat ajakan-ajakan itu. Kemudian struktur yang keempat adalah penegasan kembali. Nah, di bagian penegasan kembali ini berisi penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya yang ditandai oleh kata penghubung, yaitu demikianlah, dengan demikian, atau oleh karena itu. Nah, ini adalah struktur di dalam teks persuasi. Adapun kebahasaan dalam teks persuasi terdiri dari yang pertama, kata-katanya mengandung ajakan, dorongan, atau bujukan. Pernyataan-pernyataan yang berupa bujukan atau ajakan ditandai dengan kata harus, jadikanlah, hendaklah, mari, dan jangan. Kemudian yang kedua, pendapat dan fakta. Di dalam teks persuasi disajikan pula sejumlah pendapat dan fakta. Fungsi pendapat dan fakta adalah untuk lebih meyakinkan pembaca sebelum memperoleh bujukan-bujukannya. Kemudian yang ketiga adalah kata ganti. Nah, agar pembaca lebih terbujuk, penulis menggunakan kata ganti kita. Penggunaan kata ganti kita menyebabkan tidak ada pembeda antara penulis dan pembaca. Seolah-olah kepentingan pembaca juga sama-sama merupakan kepentingan penulis. Akibatnya, daya bujuknya lebih kuat. Kemudian yang keempat adalah kata penghubung. Nah, teks persuasi menggunakan kata-kata penghubung argumentatif, yaitu seperti jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, dan
oleh karena itu. Itu kata penghubung yang digunakan dalam kebahasaan teks persuasi. Kemudian, kebahasaan dalam teks persuasi yang kelima adalah kata teknis. Nah, teks persuasi juga ditandai dengan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas, yaitu berkaitan dengan teknologi, digunakan kata-kata yang relevan, seperti internet, gawai, dan ponsel. Kemudian, yang berkaitan dengan bidang kedokteran, digunakan kata-kata yang relevan, seperti alergi, anemia, bedah, infeksi, dan koliks. Kemudian, kebahasaan dalam teks persuasi yang keenam adalah kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang menerangkan persepsi, misalnya melihat, merasa. Afeksi, misalnya suka, khawatir. Dan kognisi, misalnya berpikir, mengerti. Nah, dalam teks persuasi juga digunakan kata-kata kerja mental. Sebagai contoh kata kerja mental yang lain adalah seperti diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, atau menyimpulkan. Kemudian yang ketujuh adalah kata perujukan. Nah, pada kata perujukan sering digunakan dalam teks persuasi. Kata perujukan tersebut misalnya seperti berdasarkan data berujuk pada pendapat Pernyataan seperti itu digunakan untuk lebih meyakinkan dan memperkuat bujukan yang digunakan penulis sebelum atau sesudahnya. Nah, anak-anak. Nah, sekarang kalian perhatikan contoh struktur teks persuasi berikut, yaitu dengan judul Peringatan Hari Pohon Sedunia. Nah, sekarang kalian perhatikan dari struktur tersebut. Yang pertama adalah pengenalan isu. Nah, ini adalah contoh bagian dari pengenalan isu. Pada contoh bagian ini menyatakan bahwa tanggal 21 November diperingati sebagai Hari Pohon Sedunia. Hari Pohon Sedunia merupakan momentum untuk mengingatkan kita betapa pentingnya peranan dan fungsi pohon bagi kehidupan makhluk hidup, khususnya manusia. Hutan menutupi 30% permukaan bumi. Diperkirakan setiap detiknya 1, hektar hutan di dunia ditebang dan kontribusi hutan berkurang sebesar 12-17% untuk emisi global gas rumah kaca setiap tahunnya. Nah, ini termasuk bagian pengenalan isu. Nah, kemudian yang kedua adalah rangkaian argumen. Nah, ini bagian dari contoh bagian dari rangkaian argumen. Nah, jadi rangkaian argumennya yaitu dari Muhammad Nijam selaku aktivis mahasiswa dari Universitas Tanjung Pura berpendapat bahwa dengan adanya Hari Pohon Sedunia, kita dapat menyadari bahwa keberadaan pohon merupakan keberlangsungan kehidupan di bumi
dan seisinya. Kemudian dari Lazaro Komaladewi selaku duta anti narkoba juga memaknai bahwa peringatan Hari Pohon Sedunia sebagai suatu gerakan untuk menyelamatkan bumi. Dia mengatakan bahwa keberadaan pohon di dunia sangat penting bagi kehidupan manusia, terutama untuk mencegah pemanasan global dan bencana lainnya seperti tanah longsor. Ini dari Lazaro Komaladewi. Adapun pernyataan ajakan, nah ini contoh. Nah, mari kita ajak anak-anak muda agar dapat merawat bumi ini dengan menjaga pohon karena memiliki peranan penting dalam kehidupan. Nah, ini adalah kalimat pernyataan ajakan. Kita ajak anak-anak muda untuk membangkitkan lagi semangat dan kepedulian menjaga serta melestarikan alam, khususnya pohon. Nah, kemudian penegasan kembali. Ini contoh bagian dari penegasan kembali dalam struktur teks persuasi. Nah, kita memang seharusnya menyadari betapa pentingnya pohon bagi kehidupan makhluk hidup. Nah, pentingnya pohon bagi kehidupan makhluk hidup. Penanaman pohon dalam rangka Hari Pohon Sedunia adalah bukti nyata kepedulian kita terhadap kelestariannya. Tindakan ini merupakan hal kecil yang berdampak besar hingga generasi berikutnya. Nah, ini adalah contoh dari struktur teks persuasi. Nah, anak-anak, demikianlah tentang struktur dan kebahasaan teks persuasi. Nah, ini ada soal, kalian kerjakan. Soalnya adalah, bacalah teks pidato berikut. Nah, ini ada teks pidato berikut. Kemudian, dari teks pidato berikut ini, kalian tentukan struktur teks persuasi tersebut. Nah, jadi yang termasuk bagian pengenalan isu yang mana, kemudian rangkaian argumennya, terus pernyataan ajakan, serta penegasan kembali. Nah, jadi kalian menentukan teks pidato berikut. Nah, anak-anak, tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan, dan tidak ada kesuksesan tanpa dorongan dan doa dari orang tua kita. Selamat bekerja, semoga sukses selalu. Nah, anak-anak, demikianlah yang dapat Ibu sampaikan. Salah hilap, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Ibu Airi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.